yang ditutup rapat di Kalvari. Anugerah melimpah di sana, pengampunan berlipat ganda. Jiwaku yang pernah merdeka di Kalvari. Halo, bersama saya Tini Swet, Masuk Rape Internasional Teologia Seminari Angkatan 2017. Baik, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan membaca Alkitab kita, Injil Matius pasal 7 ayat yang 24 sampai ayat yang 27. Baik, untuk kita semua saya akan membaca Matius pasal 7 ayat yang 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda, dan sehingga rumah itu akan roboh dan hebatan kerusakannya. Baik, pada malam ini renungan topik saya adalah fondasi yang kuat. Dari mana bisa topik fondasi yang kuat? Kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau kita melihat di sini dan membaca di sini adalah Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid. Bukan murid-murid saja, tetapi banyak orang juga pada saat itu. Dia mengajarkan banyak perumpamaan. Tetapi saat ini juga dia mengajar di ayat yang 24 sampai ayat yang 27. Dia mengajar dua macam dasar di atas dunia. Orang yang kuat, kalau kita lihat bahwa semua pembangunan itu ada dasarnya kuat, pasti rumahnya kuat. Tetapi bagaimana bisa dasarnya kuat? Ayat yang 24 jelas bahwa setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukan pasti kuat. Orang yang mendengarkan perkataan ini Tuhan Yesus sebenarnya langsung dia kasih tahu kepada mereka, tetapi dia mengambil dengan perumpamaan yang begitu supaya mereka harus mengerti. Murid-murid sama-sama Tuhan Yesus, mereka sama sekali tidak mengerti siapakah Tuhan Yesus itu. Akhirnya dia mengatakan setiap orang yang mendengarkan perkataanku. Apa yang dikatakan perkataan itu? Ya, jelas sekali bahwa perkataan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah dasarnya. Firman Tuhan tidak ada dengan fondasi yang lain. Orang yang mendengarkan firman Tuhan pasti orang itu akan berubah. Berubah hidupnya. Kalau orang yang mendengarkan firman Tuhan, pasti orang itu rohaninya sehat, pasti kuat. Mendengarkan firman Tuhan itu adalah sangat penting. Apalagi kalau orang yang sudah diselamatkan, pasti merenungkan firman Tuhan itu adalah sangat penting. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, pasti dia akan melakukannya dengan baik. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang yang kurang mendengar, bagaimana bisa ujung-ujungnya bisa salah? Orang yang kurang mengerti pasti juga dia salah mengajar kepada orang lain. Tetapi kalau kita mendengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan atau Injil yang benar yang kita mendengarkan, pasti kita juga mengajarkan kepada orang lain. Tetapi kalau kita salah mendengarkan dan salah mendengar dan mengerti, terus kita ajar kepada orang lain juga salah, pasti juga disesatkan orangnya. Untuk itu sangat penting adalah harus mendengar dengan baik. Kadang-kala kalau orang yang salah mendengar itu dia sampaikan kepada teman-teman, pasti terjadi masalah karena kurang mendengar dengan baik. Untuk itu kita harus mendengar firman Tuhan juga salah satunya. Firman Tuhan, orang bisa tahu tentang Tuhan, orang bisa tahu tentang kehidupan Tuhan Yesus berjalan hanya lewat Alkitab, firman Tuhan. Tidak ada dengan cara lain orang bisa tahu. Tetapi firman Tuhan yang kita bisa belajar di kebenaran firman Tuhan, kita bisa mengerti dan kita juga bisa menyelamatkan. Gimana? Lewat apa kita bisa menyelamatkan orang lain? Hanya lewat Injil
yang kita sampaikan kepada orang lain. Banyak orang yang belum mendengarkan ini. Banyak orang yang masih belum tahu diselamatkan. Tetapi kalau orang yang sudah diselamatkan, belajar firman Tuhan, pasti menyampaikan kepada orang lain yang belum dengar, sehingga mereka juga dapat diselamatkan. Untuk itu, saat ini mengajarkan kepada kita bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan pasti akan dia melakukannya. Di situ dia bilang orang yang bijaksana. Kenapa bisa dia disunduk dengan orang yang bijaksana? Karena orang bijaksana itu dia pindah sebelum apa terjadi. Dia sudah tujuannya sudah siap. Dengan begitu lengkap. Akhirnya suatu saat kalau hujan datang, air banjir, ini dia langsung bukan yang benar ya rumahnya. Tetapi orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan siap dengan iman yang kuat di dalam Yesus Kristus, maka banyak pengajaran-pengajaran yang tidak benar, banyak pengajaran yang palsu, ini yang tidak benar, tetap dia kuat karena dasarnya kuat. Dasarnya kuat, iman kita kepada Yesus Kristus karena Yesus adalah satu-satunya Dia yang menyelamatkan kita. Tidak ada seseorang pun yang menyelamatkan kita. Hanya Yesus yang bisa datang ke dunia, menggantikan posisi kita orang berdosa. Dia yang menggantikan, maka kita orang yang awalnya kita adalah orang berdosa, kita menjadi orang yang benar. Karena Tuhan Yesus yang Dia mati di kayu salib. Kita meyakinkan itu iman kita. Itu adalah fondasi yang kuat. Orang yang membangun di atas dasar yang kuat, imannya kepada Yesus Kristus. Tidak ada yang membangun dengan hal-hal yang dulu. Ada kita mengatakan bahwa ada yang membangun dengan emas dan perak dan lain-lain. Apakah itu benar? Tidak. Orang membangun anak iman kepada Yesus Kristus, pasti orang itu akan yang perubahan hidup. Di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-20, dia di situ mengatakan bahwa orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, dia akan berubah hasilnya. Di situ dia mengatakan bahwa ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kenapa? Karena dia sudah mendengarkan firman Tuhan. Hasil dari itu dia akan berubah. Orang yang mendengarkan perkataan Tuhan pasti perubahan hidupnya. Dari mana kita bisa tahu? Pasti orang itu perubahan luar biasa. Bahwa orang yang sudah berubah, oh dulunya dia bisa aniaya orang, oh dulunya dia jauh dari Tuhan, tetapi saatnya dia bisa berubah. Itu adalah kita tahu, oh, luar biasa. Dia adalah benar-benar ada di dalam Tuhan. Kita tahu dari di dalam toko yang besar yang kita bisa tahu perjanjian baru adalah Paulus. Kita tahu Paulus adalah seorang yang begitu hanya pada saat itu, yang orang-orang yang memberitakan Injil, orang-orang nama Yesus. Dia yang tangkap mereka, luar biasa. Tetapi pada saat itu Tuhan tangkap dia di Damaskus. Dia mau tangkap murid-murid. Dia tiba-tiba apa yang katakan? Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku saat itu? Tetapi di dalam ya Tuhan, dari Yesus, jangan harus tinggalkan. Akhirnya saat itu Ananias keluarkan dan tiba-tiba perubahan hidup. Karena benar-benar perubahan itu. Itu adalah orang-orang yang benar-benar membangun dasar yang kuat. Dasar adalah penting sekali. Jadi pertama adalah orang yang mendengarkan itu penting. Bukan hanya mendengarkan saja, setelah mendengarkan harus mengerti di dalam hatinya. Mengerti di dalam hatinya dan setelah itu melakukan. Di situ aja yang sama juga dia bilang mendengarkan melakukannya. Melakukannya adalah yang benar yang dia dengar, kebenaran yang benar, ini yang benar. Setelah dia mendengar, dia mengerti dan dia juga menyampaikan kepada orang lain. Karena dasar adalah anak Yesus Kristus. Tidak ada yang dasar lain yang kita bisa dasar kita kokoh di dalam siapapun, tetapi hanya Yesus Kristus yang bisa dasar yang kuat. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada salah satu ilustrasi yang sangat luar biasa. Ada seorang misionaris, dia pergi ke salah satu suku bermiliter. Di sana dia pergi memberitakan tidak ada yang sama sekali pada waktu itu pertama kali dia pergi. Dari situ dia masuk ke suku itu, dia punya istrinya dibunuh, anaknya dibuang ke sungai, terus dia sendiri tangkap dan mereka dikurungkan untuk membunuh rencana membunuh dia. Saat itu
tiba-tiba di rumah itu, tempat itu, rumah terbakar. Semua orang itu larikan diri. Tapi dia juga mau selamatkan diri. Tapi mendengar bahwa di dalam itu ada anak kecil yang suara menangis. Dia mau oh, saya harus larikan diri atau saya mau menyelamatkan anak ini. Tetapi luar biasa, dia masuk di dalam api yang nyala itu. Dia menyelamatkan anak kecil yang di dalam api itu dan dia bawa keluar. Anak ini adalah anaknya dari kepala suku yang dia punya istri nak bunuh. Anaknya sudah buang ke sungai. Dia punya anak di dalam itu, tapi dia menyelamatkan. Akhirnya perubahan kepala suku ini, dia bilang, saya mau rencana membuat jahat, dia mau bunuh, tapi luar biasa. Dia bisa menyelamatkan anak saya. Akhirnya saat itu dia bisa izinkan dia untuk masuk Injil sampai orang-orang suku itu berubah. Luar biasa, itu adalah kita bisa yakin bahwa iman yang begitu kuat membangunnya. Kalau dia mungkin saat waktu itu dia bilang, saya punya istri saya dibunuh, anak saya sudah dibuang sungai, lalu saya membuat kejahatan harus balas dendam. Kalau pikiran seperti itu, mungkin saat itu dia bisa balas. Tetapi tidak, dia hendak menyelamatkan. Hasil tadi itu, Injil bisa masuk sampai suku itu, bisa berubah. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah orang-orang yang membangun dengan dasar yang kuat. Apakah saat ini mau siap kita harus membangun dasar yang kuat? Kalau siap, mari kita orang-orang yang sudah diselamatkan, harus kita membangun dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Mari kita harus belajar di firman Tuhan dengan fondasi yang kuat, dan kita berpegang pada ide yang benar, doktrin yang benar, dan kita harus beritakan kepada orang lain supaya orang lain juga dapat diselamatkan. Itu adalah bagian yang pertama. Terus bagian yang ke ayat yang ke-26 dan 27 ini beda lagi. Di sini saya akan membaca. Di sini mengatakan bahwa ayat yang ke-26 dan 27, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini adalah bukan orang di luar juga, orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Karena di sini dia mengatakan bahwa orang yang sudah mendengarkan tetapi tidak melakukannya, itu adalah bagian firman. Dan dia mencontoh bahwa orang bodoh sama dengan orang bodoh, berarti bukan orang itu orang bodoh, tetapi karena dia tidak menyampaikan dan tidak melakukannya. Dia sudah tahu, sudah belajar, tetapi tidak melakukan. Berarti penting adalah kita sudah mendengar, harus menyampaikannya. Dia banyak mencontohi bahwa dia harus dasarnya tidak kuat. Hujan datang, air banjir sampai. Itu seperti kalau karena dasarnya tidak kuat, artinya imannya tidak kuat. Dia anak percaya tetapi tidak benar-benar kuat. Akhirnya mungkin pengajaran yang lain, mungkin pengajaran lain, itu salah lah, yang ini yang benar. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pengambil seperti laut yang ngomong itu, dia tetap. Akhirnya dia gampang sekali meninggalkan yang benar. Itu adalah dasar yang tidak kuat, tidak iman yang sungguh-sungguhnya. Kalau begitu sekedar saja, tetapi dia kuat, pasti dia bisa membedakan. Ini yang benar saya itu pegang ini, itu yang tidak benar, tetap saya pegang, pasti dia tak kuat. Tetapi kalau dia tidak tetap berpegang pada yang benar, akibatnya bisa berubah. Artinya benar mencontohi dengan hal yang untuk iman, bukan untuk rumahnya dan lain-lain. Itu adalah perumpamaan yang disampaikan kita. Sangat penting sekali. Harus kita merenungkan ini. Kita mau membangun yang dasar yang kuat atau tidak, itu adalah kembali kepada pribadi kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan ini adalah sangat penting bagi kita di mana saja Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan dan membedakan yang mana yang benar dasar yang kuat. Tidak ada yang benar dasar yang kuat, hanya Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus, Anda percaya bahwa dasarnya kuat dan teguh berpegang pada firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah satu hal yang kita komunikasi manusia dengan Tuhan.
Kita tidak bisa mendapat dengan komunikasi dengan hal lain. Pasti ada dengan hubungan dengan kita dengan Tuhan melalui Alkitab. Satu hal. Yang kedua adalah lewat Tuhan. Tetapi kalau Anda sudah diselamatkan, Anda sudah lahir baru, tapi Anda jauh belum belajar firman Tuhan, bagaimana bisa rohani kita bertumbuh? Bagaimana bisa iman kita akan bertumbuh? Kita sudah jauh dari Tuhan, jauh dari belajar firman Tuhan. Aduh, malasnya kita main-main saja. Wah, syukurlah saya bangga beri saya main-main apa saja dulu, nggak usah saya belajar Alkitab. Bagaimana bisa? Untuk itu sangat penting bagi kita adalah orang yang sudah diselamatkan merenungkan firman Tuhan setiap saat kapan saja kita berada, merenungkan firman Tuhan sehingga kita juga bisa mengajarkan kepada orang lain juga bisa belajar firman Tuhan. Karena buat Matius pasal 3 ayat yang ke-16 mengatakan bahwa semua tulisan yang bilang kami semua bermanfaat. Jadi untuk mengajar orang lain, untuk mendidik orang lain, untuk memperbaiki kelakuan, firman Tuhan sangat penting. Ini saja saya menyampaikan firman Tuhan dan merenungkan walaupun dua hal yang kita belajar sehingga, tapi ini adalah untuk kita merenungkan tentang zaman yang membedakan, zaman yang dasar kuat, zaman yang tidak, itu adalah pribadi kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.